Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kesel Bu? Dereng ya? Pun kesel? Dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Khatam karomin yang terhormati tamuliakan Sohibil Hajah, keluarga besar Bapak Yenuddin. Mboten wonten MZT nggih. Mboten enten nggih. Yenuddin tok. Mboten itu MZ mboten. Yang terhormat yang muliakan keluarga besar Bapak Hadi Warsono almarhum sama rombongan, langkung-langkung yang terhormati Ahinal Karim Fillah Mbah Kiai Irfan beserta putra-putranya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, inilah termasuk yang akan menguatkan agama di daerah kita ini. Semoga panjang umur, sehat walafiat, amin Allahumma amin. Utas syukur yang kita doakan yang masih muda itu ya semoga tenanan nanti ngasuh pesantrennya ya, semoga berkah manfaat semuanya, amin Allahumma amin. Ustadz Mubarak yang telah mewakili dari pihak laki-laki yang terhormati, tidak lupa Bapak-bapak yang dari kantor urusan agama Kecamatan Air Hitam, para bapak, para ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Mbah Yenuddin, iso oleh ndak kira-kira mantene sejak rene iku? Nggih, karena kula badhe ngandani manten oleh. Nggih, ngandani manten. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di satu majelis ini, semoga berkah manfaat dan kita akan bersama-sama ngaji Pak Bu. Nggih, mohon bersabar sejenak. Saya ini jauh-jauh dari Singkut ke sini adalah rewang Pak Bu. Rewang kula ngeten niki. Di mana-mana saya itu kalau rewang ya betul hasanah, selesai pulang. Dari rewangnya kan itu. Lebih beda para bapak-bapak yang penerima tamu ya pulangnya nanti malam. Saya selesai dah pulang. Ngoten Mas nggih. Sampai nanti malam rewange. Ngoten nggih. Ya, semoga apa yang akan kami sampaikan nanti dibarengi Allah Ta'ala sebuah hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga yang kami sampaikan dapat dipahami dan untuk diamalkan oleh kita semuanya, amin Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dapat syafaatnya besok di hari kiamat, amin Allahumma amin. Masya Allah nggih, ganteng ayu nggih. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang tamuliakan, mohon maaf Pak Bu, saya akan nasihati manten berdua dengan santai mawon mboten napa. Jangan mirengaken kula ya matur nuwun, enggak dimirengake mboten napa. Sing penting mantene, ngono nggih. Ngaten. Para rawuh rahimakumullah. Setiap akad nikah itu mesti dongane semoga sakinah mawaddah warahmah. Pejabat datang dongane padha, muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Kiai ndongaake nggih sami, muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Sampai saya lihat di mana-mana itu Pak Bintang, sampai ada organ tunggalnya, sampai penyanyi pun
penyanyi-penyanyi pun ndongaake muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ngono nggih, Mas Susilo mbek uswatun hasanah. Bahkan sampai orang-orang yang tidak paham dengan bahasa Arab pun dongane podo sakinah mawaddah warahmah. Sakinah ki opo? Dan ini tak takon aku. Ora perlu dijawab, Mas. Sakinah ki opo? Sakinah niku maknane tenang. Sakinah iki opo? Sakinah iku maknane adem, ayem, tentrem. Iki sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah adalah bahagia batin dan lahir. Sakinah itu apa? Sakinah adalah bahagia dunia akhirat. Niku sakinah. Kata nggih? Ngapunten Mas, ana kipase Mas biasane aku nak ngaji Mas. Nggih to. Lah mumpung aku ning ngarep kok. Nggih. Sakinah niku Mas Susilo mbek suatu hasanah adalah tenang, adem, ayem, tentrem, lahir batine bahagia, bojo dunia akhirat niki sakinah. Nggih. Untuk itu Bapak minta muliakan supaya anak kita mencapai sakinah itu harus dibimbing. Ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, baik itu orang tuanya atau para kiai atau warga sekitar, kudu dibimbing, Pak. Tanpa dibimbing mereka berdua tidak tahu bagaimana caranya mencapai hidup sakinah mawaddah warahmah. Lah termasuk supaya sakinah mawaddah warahmah Susilo mbok suatu hasanah nggih. Niki Pak tambahkan pas kebetulan suatu hasanah niki anak kula, anak asuh. Ya, beliau ini ngaji di Miftahul Ulum Singkut 4 sudah 7 tahun, 8 tahun Mbak nggih? 8 tahun. Senajan elek-elek pun kula suwuni dadi guru. Ya niki nak ten pondok panggilane Bu Atun. Ya niki Bu Atun. Nggih. Elek-elek guru tetap apik nggih. Ya dongaake muga-muga manfaat mereka berdua nggih, amin Allahumma amin. Carane bahagia niku, carane tenang niku, carane adem ayem tentrem niku adalah pertama, Susilo kaswan hasanah, sampean berdua harus punya sifat namanya qanaah. Qanaah niku maknane cara basa Jawane nrimo apa anane. Qanaah niku maknane menerima kenyataan. Nggih, nyatane iki bojoku Susilo bentuke ngene iki. Orang yang seperti ini, nyatane inilah istriku Sunnah Hasanah seperti ini orangnya. Untuk itu Susilo dan Sunnah Hasanah sampean berdua tidak usah ngetangeti meneh, gak usah lirak-lirik meneh laki-laki atau perempuan lain, gak usah. Ya. Susilo ora usah lirak-lirik wedok meneh, Sunnah Hasanah juga begitu, gak usah lirak-lirik, gak usah terpesona, gak usah takjub, gak usah kagum dengan laki-laki lain. Inilah sampean yang sampean miliki. Mula Nabi Muhammad pernah mesen dengan sahabat. Sahabatnya namanya Susilo. Susilo, kalau sampean berjalan-jalan di suatu tempat, sampean melihat seorang perempuan yang sampean kagumi, yang sampean takjub, yang sampean seneng, cepat pulang. Kata Nabi, cepat pulang. Sebab hakikatnya yang kamu kagumi jalan itu di rumahmu ada. Hakikatnya yang kamu takjub di jalan itu di rumahmu ada. Apa sih perempuan yang kamu kagumi jalan itu? Cantiknya di rumah kamu ada. Istrimu cantik juga. Ya, susul lagi. Apa yang kamu kagumi apanya? Akhlaknya, dia juga bagus akhlaknya. Apa yang kamu kagumi? Pakaiannya, dia pun punya. Apa yang kamu kagumi di jalan, ternyata di rumahmu ada. Ini sifat qanaah. Kalau Susilo di jalan masih lirik, terpesona, tertakjub, terheran-heran dengan perempuan lain, ya, maka cepat pulang ke rumah. Gitu nggih, Mas? Resepe ngoten. Aku ngono, Mas. Lunga kagum dan perempuan cepat pulang. Kalau saya pergi itu saya dengan istri saya terus, nggak pernah sendirian, Mas.
Begitu untuk menjaga apa namanya sakinah mawaddah warahmah. Paham ya Mas ya? Pun riki semawon Pak Bu ya. Satu. Ya. Bila Nabi ngendikaaken termasuk tanda-tanda sa'adah, tanda-tanda bahagia adalah nadoruhu ilaman asfalahu fid dunya. Tanda-tanda orang bahagia adalah melihat orang yang sebawahnya dalam urusan dunia. Kalau Mas Susilo yang saya hormati, saya doakan, sampai Mas kalau ngerti perempuan, lihatlah perempuan yang sebawahnya suatu hasanah, cantiknya, ilmunya, bodinya, lihatlah orang yang sebawahnya. Kalau sampai sempat lihat orang sebawahnya, sampai banyak bersyukur, alhamdulillah masih cantik istri saya, alhamdulillah masih pinter istri saya, alhamdulillah masih sopan istri saya. Begitu Mas caranya. Harta yang kita miliki juga gitu. Kalau sampai nanti punya mobil Mas, lihatlah yang sebawahnya. Sampai punya mobil Avanza, lihat orang sebawah, alhamdulillah saya sudah punya mobil Avanza, kawanku hanya motor. Syukur sampai, syukur. Ya punya motor, lihat sebab Allah saya punya motor, kawanku hanya sepeda ontel. Syukur. Oke? Alhamdulillah aku sepeda ontel punya, kawanku hanya jalan kaki. Bersyukur alhamdulillah kalau melihat orang sebawahnya. Ya jalan kaki pun syukur alhamdulillah. Walaupun jalan kaki aku sehat, kawanku sakit. Syukur Mas. Yang sakit pun masih bersyukur alhamdulillah. Senajan aku sakit masih bersyukur, kawanku kemarin meninggal. Lha niki Mas. Ngoten nggih? Kalau sampean melihat orang seatasnya Mas, aduh, itu akan alamat akan menjadi bubar rumah tangga sampean ya. Untuk itu apa yang sampean miliki dalam urusan dunia, baik itu rumah, lihatlah sebawah rumah yang sebawahnya. Jangan melihat seatasnya Mas. Sampean punya mobil Avanza, kepengin mobil Pajero, waduh mumet sampean Mas, mumet. Sampai sudah punya istri suatu hasanah, kepingin lebih cantik lagi, mumet sampean. Paham nggih? Maka resep rumah tangga bahagia adalah mensyukuri apa adanya, menerima kenyataan apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Paham Mas ya? Suatu hasanah, paham nggih? Untuk itu jangan membanding-bandingkan dengan lain, syukuri apa adanya. Ya, bahasa anak muda, nikmati hidup apa adanya. Gitu, insya Allah kamu akan bahagia. Satu ya. Nomor 2, supaya hidup sakinah mawaddah warahmah di samping sampean awet dalam rumah tangganya, yaitu supaya punya rezeki ekonomi yang lancar. Rezeki ekonomi yang lancar itu resep sakinah mawaddah warahmah. Ya. Dengan rezeki yang lancar itu Mas, sampean akan mendapatkan kebahagiaan. Piye carane rezekine lancar? Allah Ta'ala dawuh, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narjukuka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahan bojomu kon nglakoni salat. Betah-betahno nglakoni salat. Allah Ta'ala dawuh, aku tidak akan bertanya tentang seberapa rizki yang kamu miliki, tetapi aku yang memberi rizki kepadamu. Akibat baik hanya untuk orang yang takwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Susilo, suatu hasanah yang kita hormati, kita muliakan, kita doakan supaya rizki lancar itu Mas, resepnya yaitu perintahan keluargamu konsolat, alias supaya hidupnya bahagia, tenang dalam hidup ini, rumah tangga sampean tenang, yaitu harus sholat 5 waktu. Paham nggih? Sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh, apapun yang terjadi tidak boleh ditinggalkan. Maka selama manusia itu masih punya akal, wajib sholat. Bapak Ibu muliakan nggih? Kalau sering pesan, Bapak Ibu muliakan, sering jamaah kula pesan. Sebab rata-rata niku nak wong loro terus do gak salat. Wong loro rata-rata do gak salat. Padahal wong loro iku meh mati rata-rata. Wong mati iku awale sakit dulu. Berarti orang sakit itu biasanya
penyebab kematian. Saat ajal sudah dekat dengan kematian, banyak orang Islam kita ini yang tidak sholat. Padahal di dalam fikih diterangkan, kalau nggak bisa dengan berdiri, sholat dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, sholat dengan berbaring. Berbaring nggak bisa telentang. Tentang nggak bisa isyarah dengan menganggukkan kepala, nggak bisa isyarah dengan mengedipkan mata, nggak bisa dalam hati saja sholatnya. Bahkan orang yang diinfus di rumah sakit, orang yang diperban di rumah sakit, orang yang dioksigen di rumah sakit, itu pun masih wajib sholat saat dia masih punya akal. Piye carane sholat? Ngaji dulu di pesantren Babu Salam. Ngono apa jawabi? Ngaji dulu di Pak Syukur. Nanti saya akan dipraktekkan piye sholat dengan duduk, bagaimana sholat dengan berbaring, telentang, sampai sholat yang di rumah sakit. Kata gini? Tapi roto-roto Pak Binatangnya kan kalau orang sakit doga sholat, itu roto-roto. Padahal kalau dia tidak sholat, setan sangat mudah untuk mengganggunya, setan sangat mudah untuk menjerumuskannya sehingga imannya hilang. Niki roto-roto Pak Bu. Melalui pengajian ini, usikum wa nasib bitaqwallah, monggo nggih. Kalau kita masih punya akal, wajib sholat, sebab wajib sholat itu Islam balik berakal. Islam semoga tidak akan hilang. Amin Allahumma amin. Balik tidak akan mudah lagi kita, tetap balik semakin tua. Akal kadang bisa hilang, kadang tidak. Yang masih punya akal walaupun sakit tetap sholat, walaupun diperban, diinfus, ya kan, dioksigen, sampai tidak nutup aurat, tidak wudhu, wajib sholat. Oke? Saya pernah Pak di rumah sakit, tidak wudhu, tidak nutupi aurat, bahkan kencing tidak sewok, tidak menghadap kiblat, wajib sholat. Piye carane sholat? Ya takon to, fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Hayo tanya kepada ahlinya kalau sampean tidak paham. Nah, gak paham yo ngaji. Ibu-ibu yang kita muliakan, ngaji rutinan niku saya minta di sini bapak-bapak yang tamuakan, para kiainya, jangan hanya nerangkan sejarah saja. Mbok yo do praktekke piye to salat dengan duduk iki, bagaimana dipraktekkan. Bagaimana kalau salat dengan berbaring itu bagaimana dipraktekkan. Bagaimana sholat kalau berbaring di rumah sakit tidak menghadap kiblat, dipraktekkan juga. Bagaimana sholat yang tidak pakai wudhu, bagaimana dipraktekkan. Tidak nutupi aurat, bahkan nggak sewok, piye carane sholat supaya dipraktekkan. Maka saya secara pribadi Pak Mintakan, kalau di Miftahul Ulum Singkot itu ada MTS, ada SMK. Kalau yang Irfan kan MTS SMA ya. Nah, di SMK kami itu Pak Bintakan masih ada pelajaran usul fikih. Usul fikih. Ya. Usul fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan, susah payah, angel, rumit bisa menarik kemudahan. Termasuk orang yang tidak sholat dengan berdiri, boleh dengan sholat dengan duduk. Duduk boleh berbaring. Itu saya praktekkan Pak Bu. Maka kalau pas pelajaran usul fikih itu, santi-santi dari desa kita ini yang ngaji di sana, pas itu bocah mlebu sekolah, kula nerangke iku praktek kok masuk paham, yakin paham. Ya. Adapun nanti Mbak Suatun Hasanah masih belum paham, ya mungkin pas saya terangkan dia alfa, dia pulang karena bapak Islametan, yasinan, model santi saiki kan aneh. Le bapak ibunya yasinan mulai lapo, gimana? Lala ya kakean gawian nggih, jemput anak wis biaya, anak bawa pulang biaya, ngantar lagi biaya, pulang lagi sudah berapa? 4 kali perjalanan PP.
Mula babi tambahkan, kalau sahabat punya anak di pesantren, sahabat selamatan Yasin tahlil gak usah ajak pulang, cukup bapaknya pergi ke pesantren bawa jajan kasihkan anaknya. Gue jajan sing akeh, kiai ini diparingi pisan. Alhamdulillah. Ngono Pak tak ajari, iya Pak. Tapi wali santri dura pengertian kok kadang. Aneh iku. Nggih Pak nggih. Ngirimi anak Pak Bu, kalau saya dulu sering diajak bapak ngirimi kakak saya nanya Pak Sodikun waktu mondok di Cilacap Pak. Saya punya kakak Sodikun Pak, belajar pernah mondok di mana-mana sampai mungkin 5 pesantren ya. Pernah di Cilacap. Wong ombake Segoro Kidul pun krungu kok saka pondok itu. Ngene Mbah Busro. Daerahnya mana saya lupa itu Pak Bu. Bapak itu Bu kalau ngirim anak pesantren Pak Bu, Bapak Ibu pasti bungkus jajan 3 bungkus. Mae ngomong, Pak, iki engko gawe sowan yai 1 bungkus. Yang ini Pak, gawe anake. Ini Pak yang ketiga dibageke santri sak kamar. Ngono Pak resepe ulama kuno. Saiki gak. Ning pondok nggo sak bungkus tok weke anake. Sambel wekane tok simpen lemari lah dicolong kancane ngamuk-ngamuk. Sing salah sapa? Sing salah sapa? Lah iki wong pelit, nggih mboten? Iki Pak, sing garai santri dora berkah ya iki Pak. Yakin tak kandhake iki. Paham ta nggih? Lho kula niki santri kawaan lho Pak. Saya paham tata cara nyantri itu paham saya. Mula senajan kula bodho ya berhasil sebab memang kita ikuti aturannya. Nah bahaya nggih Mbak Sipto. Mbak Irfan nggih, ngoten niku modele Pak Pinten nggih. Mila Pak Bu yang tanyakan, saya yakin kalau pas saya ngajar bab salat itu, bab usul fikih al-masyaqqatu tajibu taysir, anak kita yang sekolah di sana pas masuk pasti saya praktekkan. Saya sambil berbaring, saya sambil telentang, saya sambil seperti orang sakit di rumah sakit, saya praktekkan semuanya dengan harapan ketika kita mati tetap husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Setan itu Pak bertanyakan, setan itu sangat gigih, sangat pokoknya semangat mengganggu orang yang akan mati. Piye bisane imane ilang. Kenapa gigih? Sebab setan itu tidak ada lagi kesempatan untuk berikutnya mengganggunya lagi, sebab sudah nyawa paling akhir. Oke? Milo kalau ada orang mati itu Pak menyampaikan 5 perkara dibuat rebutan. 5 perkara. 1, orang mati itu Pak Bu nyawone direbut malaikat Israel. 1. Nomor 2, hartanya direbut oleh ahli warisnya. Nomor 3, daging yang gemuk ini direbut cacing tanah kuburan. Lagunya Roma kan nonton gak ya? Jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Itu tuh gak? Nak mau mati kan niku, lagu Roma niku dagingnya gerebutan cacing tanah. 3. Nomor 4, tulang belulangnya dimakan tanah kuburan. Tanah niku makan Pak Bu, gak percaya sahabat punya besi gelitak kering tanah mesti besi ini karaten. Kenapa? Dimakan oleh tanah. Nomor 5, setan merebut imannya. Pun orang mati berkata, biarlah nyawaku direbut Israel, aku tidak masalah. Biarlah hartaku direbut oleh ahli warisku, aku juga tidak masalah. Biarlah dagingku yang gemuk ini dimakan cacing tanah, aku juga enggak masalah. Biarlah dagingku yang gagah ini, tulang belulangku yang seter gagah ini dimakan tanah, aku juga tidak masalah. Tapi jangan sampai imanku direbut oleh setan. Ini ucapan orang mati. Kalau enggak percaya, sahabat mati tuh, kurang untuk sahabat. Oke? Apa nggih? Niki ucapan wong mati ngoten niki. Mila imane dijaga, mila kula pesen Mbak diyampulaken, kalau sahabat sakit tetap sholat.
bepergian pun wajib sholat Bapak. Nggak bisa sholat setiap saatnya, bisa dijamak kok, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, ya kan? Nggak bisa 4, bisa 2 kok, kosor kok namanya, ya. Bahkan kalau bapak ibu yang termakan pergi haji atau umroh, pasti pembimbing haji sudah ngajari bagaimana duduk di pesawat caranya sholat, bagaimana kalau nggak ada di pesawat caranya wudhu, sudah jadi semuanya. Karena apa? Sholat adalah kepalanya ibadah, adalah sholat. Sholat. Kata bila orang baik atau buruk tergantung sholatnya 5 waktu. Untuk itu saya pesan kepada saudara saya Susilo, Ustadzul Hasanah, konco, murid, santri, betul Pak? Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu apapun yang terjadi. Pun paham tak? Ngaten. Bila bot-bote bojone sama to, Mas Ustadzul Hasanah iki mondok ning Sikut iki bot-bote ya kepengin ngerti piye carane ibadah, piye carane dadi wong salehah. Sampeyan garek kepenake, Mas. Iya, Mbah Yainudin direwangi nyepeda tok Singkut, ngiwangi hujan kehujanan, direwangi maaf ngomong Mbah Yainudin Ranidit ya direwangi utang-utang. Ginyangone anake pondok sampeyan garek nemu penake, Mas, tulung Mas dijogo nggih, dijogo Mas. Saya juga Mas, sampai nemu penak aku ngasuh suatu hasanah diupai apa, gak diupai apa-apa aku. Mbah Yainudin, sampai ngopai apa kula? Mboten kan? 8 tahun lho Pak kula asuh. Mboten ngopai apa-apa kali kula. Pun kula ikhlas, sing penting kula titip Susilo ya, dijaga bojomu nang. Aja sembrono iki. Oh, ini sangat berharga ini. Ora sembrono. Iki mboten Pak? Dijaga. Piye carane njaga Mas? Carane piye-piye tetap perintah sholat. Nah perintah sholat ya sama sholat dhisik. Artinya sampean menjadi uswatun hasanah, panutan, gentenan. Bujune sampean jadi uswatun hasanah, tapi sampean yang menjadi uswatun hasanah, panutan yang bagus. Perintah kudu nglakoni. Aja kaya wong kuno, sarung plekat didondomi, iso nasihat nek iso nglakoni. Nggih? Kan ngoten nggih? Iya dinasehati, ya dilakoni. Kadang-kadang niki kepala rumah tangga do gak sholat niki penyebab hidup kita tidak bahagia. Mas nggih? Ngaten. Mila nomor 2 supaya sampean awet dalam rumah tangganya, sakinah warahmah, yaitu supaya tunjang dengan rezeki yang mapan. Rezeki yang mapan itu Mas tidak harus kerja yang seperti apa, tidak. Rezeki yang mapan tidak harus banyak, yang penting berkah. Oke Mas nggih. Supaya berkah kudu sholat. Niki carane Mas. Bapak Ibu yang tanyakan, sebab rezeki banyak itu belum tentu berkah. Nyatane banyak kalau lihat kita nonton di TV, nonton di Facebook, di internet itu Masya Allah kurang apa nih Jakarta nggih. Sugih-sugih yo ayu yo sugih lho, tapi kok do cerainan terus iki ono apa? Diluk-diluk cerai. Ya. Pak Waket ada yang khutbah nikahnya kan ada berbunyi begini, innallaha la yuhibbud dawakina walad dawaqat. Allah tidak suka orang seperti itu. Ngicipi kono, ngicipi kene, cerai sini, nikah sana, cerai lagi, itu enggak senang Allah Taala. Nggih? Gak senang. Bila Mas nggih saya pesan salat 5 waktu. Nah nggih, saya pesan juga kepada para ibu semuanya ya. Kalau sampai sesibuk apapun Pak Bu nyadap karet tetap waktu sholat, dodo sawit tetap sholat, uang rewang ya tetap sholat. Nah nggih. Kula niku Pak Bu ya tanyakan, kalau di Sikut itu kalau jadi panitia nikahan itu Pak Bu sering menjadi panitia bagian penerima tamu. Sering. Sebab itulah bisa saya. Panitia kan banyak, ada penerima tamu luar, penerima tamu dalam, ono bagian konsumsi, ono bagian sing jogo Prancisan, gimana? Loh, pangkate rewang lho Pak Bu kata sing mboten salat. Pangkate rewang kata sing mboten salat. Padahal kalau duhur tiba niku mesti begini Pak, kalau disikut nggih.
Saya kan bagian penerima tamu di luar. Panitia mesti begini, Pak Yai monggo ke belakang dulu. Apa ke belakang? Makan siang. Gitu biasanya kalau disingkut. Lah nanti kalau ada tamu bagaimana? Duh, kan penerima tamu ada 10 yai, yang 5 ke belakang dulu, yang 5 jaga tamu. Kali sudah Pak Yai sudah makan orang 5, balik lagi ke tempat tamu, yang 5 kemudian makan. Saya usul, loh kalau makan saja bisa diatur, kenapa sholat tidak bisa? Beliau ini Pak Yai monggo yang 5 jamaah dulu di musola, yang 5 biar nunggu tamu. Jamaah selesai orang 5 kembali, yang 5 jamaah sholat. Pora iso nungguin. Aku usul Pak setiap saat, tapi gak kanggu. Ora kanggu, aneh tapi nyata. Gimana? Gimana? Masuk panitia bagian sholat kan aneh. Yang aneh lagi adalah makan bisa diatur, kenapa sholat tidak bisa? Itu yang sangat aneh. Paham Pak Bagi? Atau Mas ya? Aten. Lu kalau nikah nanti loh Mas. Aku dirias Mas nikah, wes duhur takon lepas sholat saya aku. Dan sing wedok soal alasan aku udur head penak Pak. Lah wong lanang alasane apa? Kiai nikah rasuat kan aib. Iya Pak. Dirias lepas Mbak, aku harus sholat saya. Loh, nek dirias Pak, loh kan aku sing bayar. Lah apa sampean? Nggih ta? Aku sing bayar, pira-pira tak bayar sampean. Masa kalah Pak, kita bos kok kalah bi anak buah kan aneh. Lu saya nggih, kula ngamuk-ngamuk nih gini. Aku mulih kan darus sampean. Betul Pak nggih, menang kita Pak. Ya bersoalku tidak semeneh to, ya ben tak piro tak bayar. Ngono Mas. Nggih, Mbak Aton ya. Itu. Ya Allah, mugi aku paringi jodoh tenan malah gak salat. Kan salah. Wala in kafartum inna adabi lasati. Tersikut kula nggih sering napa nggih maringi kelan jamaah. Kalau malam hari niku kan cara wong sikut jenenge tirakat pawungon. Tirakat itu yo riyadhah, pawungon ki melekan. Melekan sing tirakat. Cara Jawane wong Jogja niku tirakat pawungon. Lu wong tirakat malah plek. Plek apa itu? Gaple, nih Mas. Loh, tirakat kok gaple kan aneh. Tirakat juga gaple lah. Bayi lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setiap malam plek lho pripun niku? Wong lahir ki kudu kuping tengen diadani, kuping kiwa dikomati, tengen kulhu sat ikhlas sepisan. Tengen maneh didongoni inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, tengen dimasuki al-qadar ngoten Pak, supaya apa? Yang didengar oleh bayi adalah kalimat Allah, tauhid. Malah bayi itu plek apa mak ki plek iku gaple lagi. Niki Pak Bu kan walaupun tidak haram gaple itu sebab tidak taruhan, tapi saru itu tidak bagus untuk bayi yang baru lahir, tidak bagus. Atau tidak bagus untuk melekan tirakatan seperti ini, tidak bagus. Oh napa? Lah nek melekan ning rondo, monggo gimana? Ngoten Pak nggih niki kula terangaken gen urut napa nggih. Lo kadang-kadang sudah ditirakati masih enggak berkah, sudah bayi dimarhabani tapi masih enggak berkah juga. Kenapa ini? Oh ternyata ada yang salah langkah sedikit saja bisa menjadi masalah. Oke, ngaten. Pak Bitam niakan kula mutaken wong kesandung niku kesandung kerikil. Orang sing kesandung gunung mboten enten. Nggih kan? Kesandung kerikil artinya perkara yang sangat kecil itu sangat membahayakan ternyata. Nggih. Dadi gawe cara basa Jawanipun salat Mas nggih. Kalau semua saya itu salat, apapun yang terjadi nggih, salat. Nggih. Pokoknya ngeten Mas ya, subuh-subuh sampai nun sewu baru tidur sama istri. Allahu Akbar. Sampai semelek. Dek sudah Dek, salat dulu. Ngono nggih. Iso ndak kira-kira? Ngoten nggih. Kula niku nate Pak Bu tamyakan krungu lagu Rumah Iraman. Iku Mbak Irfan ngapunten Mbak Irfan.
lagu Romai Rama niku nate cerita tentang wong nopo salat. Sing wapik niku kan kalau subuh kan salat qobliyah subuh 2 rakaat, usolli sunnata qobliyati subuhi rakaataini lillahi taala. Nabi dawuh 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu orang khilaf cara menerangkan, tapi saya punya kitab namanya Nihatul Zen itu terangkan bahwa sholat 2 rakaat fajar itu ada sholat qobliyah subuh. Iku khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisinya. Lo nak kepen sugih mas gampang, sholat qobliyah subuh rutin. Terus kedua sholat subuh jamaah. Yakin sugih Pak, sugih ra kudu dit akeh. Ya kan? Dit 5 juta cukup. Terkadang 15 juta malah gak cukup. Ada kan? Ada Pak. Ngaten nggih. Contoh dit 5 juta cukup. Ya. Duwe bojo hamil, terus lahir ning bidan desa tok, entek 2000, kira betul? Sing 3000 ge akikoh. Cukup kan? 5 juta cukup untuk lahir dan akikoh. Tapi ada yang 10 juta tidak cukup. 15 juta enggak cukup. Lahirnya wangel, kudu plesir ning rumah sakit. Wis pira wae. Lah sekarang ada BPJS lumayan Pak. Sebelum itu habis enggak? Berarti kaya itu tidak harus uangnya banyak Pak. Ya. Keberkahannya begitu. Mila kula pesen niku nggih, qobliyah subuh Mas sampai saat subuh. Ya. Kalau tersikut Pak tanyakan banyak jam 4 bangun ya kan. Terus wudu. Ya. Saya kira akan tahajud Pak, malah nyata motor teladang tuh. Iya kan? Nyadap. Jam 4 maka ladang nyadap. Ya. Jam 3 sudah pergi ke ladang nyadap. Dungnya kan tahajud subuh qobliyah subuh 2 rakaat, salat subuh jamaah baru neng ladang. Ngoten Pak nggih. Roma itu nanti nyanyi begini Pak. Nak sahabat pernah mireng lagu ngeten. Nyadap pagi, ngeten nggih. Ada enggak itu? Nyadap pagi, ladang menjadi ramai, nyadap pagi, sedangkan masjid sepi. Dengar itu, adzan subuh, sholat dulu, baru nyadap lu. Ada enggak? Ada lagu Roma itu. Wong Jakarta yang ngerti yo, nyadap ki sholat dulu kata Roma, sholat dulu, baru nyadap. Gitu. Sahabat kok nyadap dulu, tidak sholat, kan aneh. Iya Pak Buge? Monggo sholat lima waktu sing tenanan. Pun ringkes. Berikutnya Mas, hidup sakinah wadaromah niku nomor 3, punya anak yang soleh solehah. Piye carane? Carane gampang Mas. Nabi dawuh, inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana wa hab lana dzurriatan thayyibah faqudiya bainama waladun lam yadurru syaitonun abadan. Maknane ngeten Mas, kalau sesungguhnya seorang dari salah satu dari kamu, makna bebasnya seorang suami yang mendatangi istrinya, kumpul aja suami istri dan berkata maca dungane kumpul bojo, maca dungane Mas, donga kumpul bojo iki napa? Dungane bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana wa hab lana dzurriatan thayyibah. Niki dongane kumpul bojo Mas. Apal dereng? Dereng, ku tak tuliske Mas. Engko bengi diwaca. Iya Mas. Kita kadang-kadang kepengin anak soleh-solehah tapi carane keliru. Ya kan? Isone sampean donga makan apal Pak nggih. Apal nek donga kumpul bojo ora apal. Kan aneh. Ana guyonan Pak anak TK iki, anak TK belajar. Bu guru takon, anak-anak, ya Bu, siapa yang hafal doa makan? Saya Bu. Ya, kamu dibaca doa makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma royaktana wa qina adzabannar. Lah kok apal? Ya Bu, sebab di meja ayah ada tulisannya. Lu nak rapal tulis di meja Mas? Meja makan ada tulisannya Allahumma barik lana fi ma royaktana wa qina adzabannar. Bu guru tanya lagi, siapa yang hafal doa keluar rumah? Saya Bu. Dibaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Lu kok ngerti? Ya Bu, sebab di pintu rumah ya ada tulisannya. Ngoten. Bu guru tanya lagi, siapa yang hafal doa tidur? Saya Bu. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona waryaktana wa nabiyatan thayyibah. Lu kok itu dungane? Iya Bu, sebab di ranjam ayah ada tulisannya. Mas, paham maksudnya? Paham? Dikira donga turu, dikira doa tidur, karena ditulis di ranjam ayahnya ada tulisannya Allahumma jannibnas syaiton. Iya, ternyata doa kumpul bojo. Tulis ning ambet Mas. Tulis ning ranjam. Engko siapke ranjame. Allahumma jannibnas syaiton, ya Allah, jauhkan aku, jauhkan kami dari setan. Wa janibis syaitona maryaktana, jauhkan setan dari anak yang kau rizkikan kepada kami ya Allah. Wa lana bid'an thayyibah, berilah kami rizki berupa anak yang thayyibah. Ngoten Mas. Fakudia bina mawladun, dari kumpul itu benar-benar istrinya hamil. Jawab Nabi, lam yadurruhu syaitanu abadan. Anak tersebut tidak akan bisa dibahayakan, tidak akan bisa diganggu oleh setan. Iki resepnya punya anak soleh soleha. Betul nggih? Mula mangke diapalke Mbak Atun. Nggih. Mas Susilo diapalne. Maaf Pak Kuwaket deh, maaf ini. Saya pernah Pak Bu diundang ada alumni nikah di daerah Nibung Pak. Daerah Nibung SP9 tapi di dalam nanya Ridan, di Ridan itu. Itu Pak Kuwaketnya, mohon maaf Pak ya, itu membawa tulisan. Saya kagum tuh. Apa itu Pak? Tulisan apa saja itu? Ternyata ada Pak Kuwaket kan sudah tuliskan untuk manten Allahumma jannibnas syaiton, itu dituliskan oleh Pak KUA. Wah mantap itu. Itu di KUA Nibung. Nah, nanti dicontoh oleh kita semuanya lah, tidak harus Pak Kuwaketnya, kita semuanya Pak. Maka saya akan memberi kado kepada santriku yang nikah Pak, cukup kadonya bungkus yang besar, dalamnya hanya 1 lembar. Allahumma jannibnas syaiton. Oke, setuju? Ya, engko tak tulis insyaallah Mas. Ya, ngono. Iya Pak, iki ra kutus maten anyar Pak, maten lawas pun begitu. Monggo Pak. Kenapa begitu? Nabi pernah ketemu dengan setan di pintu Masjid Madinah. Duh, apa kamu setan di sini? Kamu kenapa di sini? Iya Nabi, aku akan mengganggu orang sholat. Tapi aku takut orang tidur. Duh, aneh kamu. Orang sholat itu kan menghadap Allah. Kenapa kamu tidak takut? Sementara kamu takut orang yang tidur kan lupa. Kenapa takut orang yang tidur? Iya. Karena orang yang sholat itu orang bodoh, dia gak ngerti hukum, gak ngerti cara sholat, maka mudah saya ganggu. Nah yang tidur ini orang ahli fikih loh ini. Kalau saya ganggu yang sholat nanti diluruskan orang ahli fikih ini, wah saya rugi. Maka aku tunggu sampai orang yang tidur ini pergi. Terus Nabi berkata, wala faqihun wahidun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Pasti satu kiai yang ahli fikih berat bagi setan mengganggunya daripada mengganggu 1000 orang ahli ibadah yang tidak ahli fikih. Nampak nggih? Ngoten. Yang tidak ahli fikih. Nggih? Ya, betul. Saya Pak pernah ya Irfan, saya kan merantau di Singkut tahun 2000 Pak, saya datang. Saya diajak oleh Pak Kiai Refan namanya, Refan ya, ini kan Irfan ya, Refan untuk gabung namanya Fidak Kubro. Fidak Kubro. Ya. Saya waktu itu diminta untuk
menjawab semua pertanyaan dari jamaah. Caranya adalah minggu ini pertemuan, pertanyaan dikumpulkan, jawabnya hari Minggu berikutnya. Maka dijawab dengan takbir kitab. Saya masih ingat Pak, pertanyaan pertama kali yang muncul itu. Pertanyaan jamaah begini Pak, pertama kali yang saya terima itu. Bagaimana hukumnya orang yang bunuh diri, apakah dirawat seperti orang yang mati biasa? Waduh, mati aku ini. Ngaji ning pondok puluhan tahun nggak ada itu Pak, nggak ada, yakin nggak ada Pak. Ngaji di pondok pesantren puluhan tahun tidak ada keterangan orang bunuh diri bagaimana cara merawatnya, nggak ada keterangannya. Milo, kalau santri buat di pondok kok nggak bisa apa-apa Pak, wajar, baru 6 tahun, saya udah puluhan tahun nggak bisa loh Pak. Karena pondok itu kan modelnya gini, fikewate, babu sholat, takrib, babu sholat meneh, tahu saya, babu sholat lagi, paham, sholat lagi. Dari depan ke tengah Pak, yang tengah ke sana tuh nggak pernah. Milo masih bodoh Pak. Milo santri kalau pernah dari pondok pesantren Pak, jangan dianggap pinter. Yakin tidak pinter. Saya yakin tidak pinter. Kalau niat belajar, tuntaskan sampai tuntas. Milo guruku pesen, nak mondok tondok biren. Nah serabi gak leren. Nah urung rabi aja mulih boyong gak oleh. Biren, rabi agek leren. Paham? Wong kene gak, taman SMA boyong, ya ora iso apa-apa Pak, gak iso apa-apa. Ini bener ini, rabi terus leren. Loh, kira, apa nggih? Leres Pak Yatudin, matur nuwun. Niki anak sampean netepi syarat taate, matur nuwun nggih. Biren rabi agek leren teh mondo. Sebab napa? Wis arep mondok ning nggone sing lanang masalah nggih. Pun pertanyaan kedua ini Pak. Mungkin sampean sudah menemukan atau belum? Saya waktu ditanya tuh nggak bisa, tahun 2000 saya ditanya Pak, nggak bisa jawab. Bagaimana hukumnya orang nyembelih ayam belum dibubuti jabuti bulunya, ibu sudah ngerebus wantah yang bergolak, ya kan? Kemudian ayam dengan leher bercucuran darah dimasukkan ke air yang bergolak itu sehingga seperti matang setengah matang. Sehingga air tersebut meresap ke dalam bersama darah dan kotorannya. Najis apa tidak hukumnya ayam ini? Wah jawaban dhewe Pak. Pripun jawab Pak? Nak gak bisa mondoknya sing suwe. Iya Pak, yakin tuh Pak Sipto. Iya begitu Pak. Wah saya waduh mati iki. Gak ono Pak ning kitab opo keterangan iku. Fikih wadih gak ono, takrib gak ono, tausih gak ada Pak, gak ada. Mumet iki. Ya kan? Ono meneh Kak yang ketiga itu. Bagaimana hukumnya orang tumburan? Apakah mati syahid apa tidak? Waduh, takon kok ngene, mesti gampang-gampang. 4 pertanyaan Pak, satu pengajian tuh. Yang keempat begini Pak pertanyaannya. Saya masih ingat tuh. Orang sering berkata bahwa orang yang belum akikoh tidak sah kurbannya. Apa benar Pak Ustadz seperti itu? Nah, pun ya, ini pertanyaan yang masuk kepada saya pertama kali tahun 2000. Ya, waduh, saya punya prinsip, berarti kiai kudu ngalim tenan ilmu fikih. Enggak ngalim KO, Pak, yakin KO. KO di masyarakat. Apalagi ini Pak Waket, ya. Orang bilang, "Duh, Yai, ya kan fitah kok muda saiki?" Ya kan fitah muda jarine. Muda piro? 2 kilo 8 on. Lah dulu berapa? 2,5 kilo. Pripun nih Kiai? Jangan kita kok muda. Jawabku enggak, ya takon Pak KUA atau mau sing ngedarke Pak KUA. Ora aku. Penak tuh? Iya kan? Tanya Pak KUA sebab sing ngedarke iki idane Pak KUA, tanya beliau. Loh kalau 2 kilo on Yai 10.000 kan 28.000, kenapa kalau dengan uang malah nilainya lebih? Tanya saja beliau. Ngoten nggih? Niku wonten teng kitab fikih no wonten. Lho, kira itu ada Pak ning usul fikih saya ajarkan di SMK itu ada itu. Iku nanti keterangannya ning bab al-khuruju minal khilafi mustahabun. Ya nggih. Sampean tetap 2,5 kilo, kalau saya tidak. Saya 2,8 kilo on. Ya kan?
Bahkan saya sering Pak zakat fitrah 20 kilo ya untuk orang 6 itu sering. Orang 5 itu biasa. Ya kan? Lho mosok sampean niku panen sawit tontonan zakat fitrah iman-iman men sampean. Oh ya Allah Gusti, kira. Nggih mboten? Ya ngoten tak nggih. Ini pamer Pak, saya itu pernah Pak zakat fitrah 1 mobil pernah saya bagikan ke orang-orang. Oh, ini karena saya syukurin dari Allah Ta'ala, ora usah diperselisihkan, pokoknya sama zakatnya 1 orang 5 kilo itu aja Pak, mantep gimana? Nah, itu keterangannya ning usul fikih Pak, ning kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan pendapat ulama disunahkan. Berarti apa yang di mana? Yang 2 kilo 8 on Pak. Bagus yang atas daripada yang bawah. Kata nggih, sama. Salat witir 3 rakaat salam 1 kali, dengan salat witir 2 rakaat salam 1 salam. Bagus yang mana? Bagus yang 2 dan 1. Kata nggih, ada keterangannya. Oh, ngoten Pak, niki saya ajarkan namanya kitab usul fikih Mabadi Awaliyah. Untuk SMK kelas 1 sampai kelas 3 khotam Pak biasanya. Kalau anak bapak ibu mondok di sana kok masih nggak paham, saya yakin pas keterangan itu anak saya nggak makan paling. Pas mulai bapak Islametan. Kembali pada cerita. Kenapa sih? Imam Ahmad tanya, "Loh, setan, kenapa kamu di sini?" Nabi Muhammad bertanya, "Berapa kali kamu ganggu manusia setan?" Oh banyak ya Rasul. Antara lain, ya Rasul, aku ganggu manusia itu ketika suami kumpul istrinya. Kalau suami dengan istrinya dikumpul tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak baca doanya kumpul, aku ikut menyetubi istrinya. Loh Mas, rela enggak sampean? Kalau sampai disetubui setan, rela enggak sampean? Ora rela. Kalau enggak rela monggo diapalke dongane kumpul bojo. Nggih? Paham dah? Duh Pak, kalau aku ikut setubuh maka anak itu tidak aneh. Kalau laki lahir anak, maka anak itu anak manusia dan anak setan. Kadang-kadang kelakuannya ibadah, oh anak manusia. Kadang-kadang bantah kiai berarti setan. Kadang-kadang sedekah manusia. Kadang-kadang maling setan berarti, iya kan? Kalau anak bapak ibu kok maling, berarti sahabat sing salah cara nyetaknya dulu. Sahabat rahmatullah bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Gimana Bu, Pak? Ngoten Pak. Ya. Aduh, salahkan diri kita, ngoten Pak nggih. Mila monggo mulai hari ini kita bentengi keturunan kita yang saleh ini dengan cara nak kumpul bojo minimal macane bismillahirrahmanirrahim. Syukur ditambahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona maruyaktana wa hablana dzurriatan thayyibah. Niki dawuh Nabi. Pun ya. Kemudian Pak Bu yang tanyakan paling akhir ya. Kalau ini punya anak soleh solehah paling akhir adalah kalau anak lahir Pak Bu, Nabi berkata sab'u khisalin fil waladi idza wulida minas sunati. Ada 7 perkara yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anak yang dilahirkan, hukumnya sunnah. 7 perkara, nggih, dieling-eling nggih Mas, 7 perkara. Mumpung sampean durung duwe anak, tak omongi sik. 1, diberi nama yang bagus. Nama bagus kalau laki-laki adalah Abdurrahman paling bagus, Abdurrahman paling bagus. 1 Abdullah, salah ya. 1 Abdullah paling bagus. Kedua Abdurrahman, 3 Abdurrahim. Kemudian nama Abdun dimudofkan pada Asmaul Husna. Malik Abdul Malik, Kudus Abdul Kudus, Syukur Abdul Syukur, Jabar Abdul Jabar. Ini bagus Pak. Mosok kita salah dengan orang Kristen yang masuk Islam. Namanya Miktisen. Betinya kelas berat dunia Miktisen itu Pak Bu, Miktisen jenenge ki Miktisen sama masuk Islam diganti sapa jenengane Malik Abdul Aziz. Masuk aku sampean kalah. Kita Islam sejak kecil Pak, Islam keturunan. Tapi kadang-kadang kita tidak paham nama yang bagus itu siapa. Lah aku kok Asyari kan bapakku sampean nama, ora aku dewi. Kalau saya sendiri Abdullah mestinya. Begitu ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, wah, Abdul Kudus, wah mantap ya ngoten.
Miktisin to Pak Bu, jenenge sapa? Abdul Malik. Wah, mantep nggih. Malik Abdul Aziz gitu nggih. Malik Abdul Aziz namanya setelah masuk Islam itu. Kita kadang-kadang tiru-tiru Pak Bu, tiru-tiru di internet, tumbas buku yang nama-nama itu kadang waduh bacaannya enggak pas. Bacaan roh dibaca ra, ini bacaan idean sekarang Pak. Safiroh, Safira. Kadang dibuang akhirnya Aisyah, Aisyah. Romlah, Romlah. Oh, iya. Padahal itu kan ada aturannya kan. Laki perempuan ada aturannya. Gimana? Jangan tiru-tiru Pak. Saya pernah dengar orang Palembang itu kalau namanya bisa dibolak-balik. Ada namanya Cik Wan, punya anak namanya Wan Cik, bisa Pak? Bisa tuh Bu? Bapaknya Cik Wan, anake lahir diwali Wan Cik, wis penak. Lah usapan wong Jawa lho Pak, pakne Darmo diwali, ya wis modar. Ya kan? Gak oleh Pak, tiru-tiru gak oleh. Nggih? Untuk itu nama bagus adalah Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim sampai akhir. Tidak suka Pak jenengke nama Muhammad. Nabi Muhammad niki Pak namanya dipesan Allah Ta'ala, tidak sembarangan. Nama Muhammad ini adalah pesan dari Allah. Kalau sampean baca Al-Baryanji itu ada keterangan begini. Aminah itu ketika hamil diberi ilham Allah Ta'ala, innaki qad hamalti bisayyidil alamin al khairil bariyah fasamihi idha wada'tihi Muhammadan fa'inau satuh matu ukbah atirillahu maqabrahul karim. Sampai akhir gimana? Maknanya begini, Aminah, innaki qad hamalti, kamu sudah hamil sekarang. Ya kamu hamil adalah bisayyidil alamina, menjadi tuannya alam, wa khairul bariyah, dan sebaik-baik makhluk adalah anakmu nanti. Fasamihi, berilah nama dia, idawatihi, ketika kamu melahirkan Muhammadah, berilah nama Muhammad. Pesan dari Allah Ta'ala Pak. Kalau nggak bisa pesan dari Allah Ta'ala ya dari guru lah. Yai, ini putrane lahir, nyuwun nami Pak Yai. Ngono lho Pak, itu santri, gimana? Ngarang-ngarang dewi lah salah. Itu lho Pak, ngarang dewi jenengane murine Azni. Azni berserapkan zina maknane. Azni aku berzina. Kok ngene Azni? Nah, wapi kedengarannya bagus Pak, tapi maknanya enggak bagus. Karena apa? Ya dia elo-eloan Pak. Nak gelem tak gentilah. Ya. Ini saya genti M Azmi. Wah, maknanya apa namanya? Teguh. Dia orang yang pokoknya keteguhannya bagus. Oh, ngoten lah ya. Oh, jangan tiru-tiru Pak. Kita masih punya kiai, punya guru, monggo lah. Kalau Siti Aminah rasul dari Allah, kita tidak bisa begitu, ya monggo matur kiai. Kalau tidak mampu lagi Pak, nama Muhammad yang mengandung puji, ya monggo Muhammad, Ahmad, Hamid, Humaidah, Mahmudah, sampai penyanyi Hamdan ATT. Bagus Pak. Hamdan ATT itu maknanya apa? Hamdan puji, ATT maknanya aku tak tahu. Apalah gak ngerti aku. Kalau nggak bisa itu nggak seneng lagi nama-nama sing maknane bagus najan basa Jawa. Eko Budiono apik, Eko anakno satu, Budiono ada adab sopannya. Bagus. Ya kan? Susilo. Apa maknane? Takonke maknane. Aku gak maknane. Piye maknane? Lah suatu hasanah aku ngerti, panutan sing apik. Lho ngono apik ya. Susilo, ya maknane ada tapi aku nggak tahu, Pak. Gitu nggih. Monggo pun satu Mas nggih, dileng-leng nggih. Nama ya bagus, pesen kalih pangeran. Enggak iso pesen gurune. Enggak bisa ya takon ustaz-ustaz sekitare pun. Kedua, dicukur rambut bayi dengan sungkur gundul. Paham Mas nggih? Mula marhaban itu hanya ngalah berkah para kiai. Kalau ada cukuran bayi itu marhaban itu Pak Kiai Azhari gunting sedikit, ya Irfan gunting sedikit, ya Syukur gunting sedikit, ya Barak gunting sedikit, ya Septo gunting sedikit, Pak Wakil gunting sedikit. Ngalah berkah para kiai. Ya sunnah tidak begitu, cukur gundul, belas syukur gundul umur 7 hari.
Menurut ukuran bayi seperti itu, Pak. Ya, kalau hanya dipotong sedikit-sedikit itu ya memang ngalah berkah para kiai saja lah. Tapi nanti setelah itu cukur gundul, garui karo cukuran jenggot ora ya iso to, Pak. Ya, masa ya. Kenapa harus cukur gundul? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kepala bayi yang cukur gundul itu umur 7 hari akan selamat dari penyakit rahim ibunya. Maksiat itu Pak ada 2. 1 maksiat karena perut, 2 maksiat karena kemaluan. Siapapun orangnya maksiat sebab 2 perkara, perut dan kemaluan. Nabi Adam ngambil 2 huldi karena perut kepingin makan. Nabi Adam nuruti Ibu Hawa karena nafsu. Iya betul. Apa pun terjadi, Pak? Selingkuh nuruti apa? Kemaluan. Maling nuruti apa? Perut. Nah, bayi yang cukur gundul itu, Pak, itu anggota tubuh bayi yang di kepala ini ada mata, tidak mata keranjang. Lihat yang baik-baik. Kupingnya mendengarkan yang kebaikan. Mulut ucap kebaikan. Itu ya. Gitu, Pak. Cukur gundul hari yang ke-7, Mas, dileng-leng catat. Cukur gundul hari yang ke-7. Ya, nggih. Akan selamatan hari keberapa terserah. Marhaban hari keberapa enggak masalah. Yang penting cukur gundul dihitung. Lahir Kamis berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, Rabu berarti 7 hari. Lahir Kamis akan maghrib, tetap Kamis dihitung, Pak. Kamis dihitung. Jam 6 sore, Pak, lahirnya Kamis, tetap dihitung. Itu 1 hari namanya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Pun ya nggih. Nomor 3. Setelah syukur gundul, sirai diusap minyak za'faron. Pun minyak za'faron usapke ke semuanya di kepala. Kenapa para bapak nak marhaban kok nggowo namine baskom, dikasih kembang, kayak banyu ki saking-saking gak ada minyak asline. Gak ada minyak. Tuku ning pasar mentawak gak ono. Mula saking gak anane wis daripada gak baskom dikasih air kai bunga, sehingga itu tidak pas tapi dicontoh oleh orang sebawahnya. Inanya dola salah masih buat orang lain, salah kok. Ada ilmunya tuh, Pak. Kadang malah degan. Duh, ke apa degan? Mana Pak nggih? Ya monggo tidak haram, tapi kan tidak ada artinya. Sing artine iki minyak za'faron, Pak. Lho nggih? Ngoten, Pak. Pun 3 Mas nggih. Nama cukur gundul tur minyak diusap za'faron gundule. Nomor 4, rambut bayi yang dicukur ditimbang dengan timbangan emas, ada berapa mili atau berapa gram. Nanti orang tuanya sedekah senilai harga emas sebat rambut itu. Rambutnya 1 gram 700, orang tuanya sunah sedekah 700.000 kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya kurang dari itu. Kasihkan kepada siapa? Ya banyak toh. Kasihkan mbahnya, pak adiknya. Sedekah kan boleh kepada siapa saja. Saking bingungnya pakai Pak Yayu ora apa-apa. Boleh, Pak. Paham tak nggih, Mas? Oh, dileng-leng kok ditulis, nggih. Dicatat. Nah, wah akeh catatane. Waktu ngaji gak nyatet toh kira. Ini keterangan dari mana ini? Ada, Pak, saya punya kitabnya. Mungkin Bapak Ibu gak pernah lihat itu. Inilah gunanya pengajian, Pak. Ada yang punya lebih, ada yang punya kurang. Saya kurang di bidang lain, Pak, tetapi saya punya lebih di bidang ini. Saya tahu ini. Itu ada ilmunya, Pak. Ya. Pun pinten? 4 ya. 05 diakekoi. Akekah itu, Pak Bu, orang yang belum akekah, benarkah tidak boleh korban? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Orang belum akekah sah korbannya, tapi sama-sama belum akekah itu afdol akekah dulu baru korban. Bukannya tidak sah, tapi afdolnya akekah dulu baru korban. Apa nggih? Niki hukum, Pak, niki. Bicara hukum. Pun akekah itu, Pak, kalau anak laki-laki yang bagus sembelihkan kambing 2. Tidak mampu boleh kok kambing 1 boleh. Tidak ada kambing boleh hewan yang untuk korban. Korban boleh dengan sapi, akekah pun boleh dengan sapi. Buka kita fikihnya, Pak. Ada. Jangan dibantah.
Nabi kurban akikah dengan kambing, ya Nabi ya satu kali dengan kambing, ya kan? Bukan kita fikir ada Pak, jelas keterangannya. Ya. Kalau sapi satu untuk orang 7, ngono nggih? Iki ada bayi 7, ayo rombongan juga sapi satu, malah murah sapi tuh nggih? Sapi 14 juta, wah tuh orang satu 2.000-an, itu. Tahu kambing 3 juta Pak, mahal kira. Lho ngoten Pak nggih. Ngoten. Akikah pun berapa Pak? 5 nggih. 6. Daging akikah sunah dimasak dan diberikan kepada orang fakir miskin sekitarnya. Daging akikah Pak sunah dimasak, tidak wajib Pak. Daging akikah sunah dimasak, kalau kurban sebagian wajib mentah yang diberikan. Maka ini termasuk permasalahan masyarakat adalah orang kurban tuh Pak, kalau dagingnya 1 kuintal 10 kilo sudah diberikan ke masyarakat dengan keadaan mentah Pak, ya 90 kilo boleh dimasak Pak, boleh sah, karena tidak wajib seluruhnya mentah Pak, gitu ya. Ngeten. Akikah itu Pak boleh mentah, nyembelih akikah kambing wis gak usah dimasak, kasihkan ke orang-orang, sah Pak. Tapi sunah dimasak. Nak masak akikah iki sunahnya manis Bu, manis. Nak pedes rendang namanya, nak pedes ya gulai Pak. Akikah enggak begitu, manis. Akikah sunah dimasak dengan manis supaya apa? Anaknya omongannya manis, perilakunya manis. Orang kok pedes, nak dimasak pedes, anaknya ngomong medesake kuping sampean. Ya ngomongnya kasar medesake kuping. Pun. Kemudian bapak-bapak sing bulang, sing ngurmati kambing akikah Pak Bu, iku ana aturane Pak. Tugas ibu nak masak sing manis, tugas bapak nak pas nyincang-nyincang, itu keterangan dalam kitab fikih tidak boleh mencincang-cincang, mematah-matah, memotong-motong kaki depan dan belakang, enggak boleh. Kalau harus dipotong urut lututnya saja. Pangkal paha yang dekat perut, lutut, ya itu utuh. Pahanya nggak boleh dicincang-cincang, lututnya betisnya juga nggak boleh Pak aturannya. Ini ilmu Pak. Maka kenapa nggak boleh? Karena supaya anak bayi itu anggota tubuhnya sehat, tidak cacat. Ini zaman motor Pak, anak SD naik motor, brek jatuh, patah kakinya, mungkin nggak diakikoi dulu, ya kan? Sudah Pak, tapi sing bulang nggak paham, dicincang kakinya, ya seperti itu akibatnya. Oke, monggo Pak dieling-eling nggih. Akikah itu sunah dimasak, masak manis. Yang bapak bulang akikah, tulang depan dan belakang kaki itu jangan dicincang, ambil dagingnya saja. Pun rampung tadi, rampung 6, nomor 7 dihitan. Dan ini Mas pesen kula. Berarti sampean Pak Bu punya anak solehah, sampean masih kurang tek lakoni. Nama sudah 1, akikah sudah 2, dibagi daging akikahnya sudah 3, hitan sudah 4. Ya belum apa? Cukur gundul, misak yak faron, sedekah seberat rambut tadi, yang belum 3 Pak. Wajar kalau anak kita masih belum sempurna, ngaji belum sempurna, dengan wong tua juga belum sempurna, taatnya juga belum sempurna, wajar. Oke. Untuk itu ke depan monggo saya pribadi juga para Bapak Ibu semua saya ajak bersama-sama untuk berhati-hati, karena harta yang paling berharga adalah anak kita. Oke? Sehingga anak kita adalah menjadi anak yang basa Jawane mendem jero mikul dhuwur. Ngoten nggih, muga-muga manfaat Allah amin. Itu Mas nggih. Matur sana kula pesen ngoten niku. Insyaallah sing penting nanti setelah nikah Mas saya pesan setelah nikah sowan nggih, sowan Mbah Pak Syukur, sowan nggih Mbah Yai Irfan, sowan nggih Pak Yasari singkut itu nggih. Sakniki Pak dorang gem sowan Pak modele anak santri itu aneh tapi nyata. Ngaji pesantren wis bar nikah lali mbek kaene. Aneh, yakin aneh iku. Akeh Pak. Nggih, kula pesen Mas nggih, aja lali Mas sampean. Nggih. Sebab pun kula ngomong mau sampean bejo kemayangan tubalaka. Sangat beruntung sampean, nggih.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayah, ilmu, manfaat, berkah manfaat semuanya. Semoga kemanten dua ini yang dinikahkan tadi Pak Bu, kita doakan bersama semoga berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi asmain. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina wa jami'a talamidina wa ihwanina min ahlil ilmi wal amali wal ikhlasi wal hudatu kal khairi wa la taz'alna min ahli dari wal syari. Rabbana fir lana dzunubana wakshif anna karbatana warina khaisulana tasib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik li susila wa yajati fi aqdima. Allahumma barik lahuma fi aqdima. Allahumma alqi bainal mahabbata wal widad. Allahumma alif bainahuma kama lata bainal ma'i watin wa alif bainahuma kama afta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama afta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama afta baina Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqhuma nasla salihah minal banati wal aulad hatta yarna asbatul ahfad. Allahumma rzuqhuma rizqan halalan wasi'an ghairu naqisi yakunu lahu ma'aunan ala manhajika rasad. Allahumma rzuqhuma umuran tawilan fi ta'atika wa ibadatika ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wa salam walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu muliakan, demikian dan kami sampaikan. Mohon maaf ya menyita waktu yang banyak. Saya hanya punya prinsip saban omahe cedak ini mawon lah. Omahe cedak kan mulai cepet kok. Ngene nggih. Mohon maaf Pak Kuwaket yang datang jauh-jauh dari Air Hitam ya. Pengajian kami sampaikan semoga manfaat. Mohon maaf usikum wa nasib bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara Mau'idatul Hasanah saha doa sampun paripurna ingkang nembe kasta saking panjenenganipun Simbah Kyai Asyhari Munawar. Mugi-mugi Mau'idatul Hasanah nembe tansah dadosaken ilmu ingkang barokah ingkang manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya umumipun lan khususipun dumateng temanten sarimbit dumateng panjenenganipun kalu aturaken agunging panuwun. Acara salajengipun inggih punika acara ramah tamah dumateng sedaya sinoman atau para juru ladi dipun aturi ngleksanakaken atau nindakaken punapa ingkang dados tugasipun. Monggo.